Jalan terjal Man City sebelum kini diambang treble. City akan menghadapi Inter pada laga final Liga Champions di Ataturk Stadium, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 dini hari WIB. Juara di ajang ini akan memastikan The Citizens meraih treble. Sebelumnya City sudah memenangi Premier League dan Piala FA. The Citizens memang tampil luar biasa menjelang akhir musim ini. Mereka tercatat terakhir kali kalah adalah pada Februari lalu kala ditumbangkan Tottenham Hotspur 0-1. Man City melesat usai tak konsisten di awal musim ini. Manchester Biru sempat berada di bawah bayang-bayang Arsenal yang lama memuncaki klasemen Liga Inggris. Rentetan hasil menawan menjelang akhir musim ini yang kemudian membawa Man City menyalip meriam London. Pilar Man City, Bernardo Silva, mengakui bahwa jalan terjal dilalui timnya di musim ini untuk menemukan performa terbaik. Ia mengaku pasukan Pep Guardiola beberapa kali kesulitan menemukan konsistensi musim ini. Titik balik kebangkitan Man City menurut Bernardo Silva adalah kala menang 3-1 di markas Arsenal. Ini adalah musim yang sulit, karena 90% musim ini kami selalu berada di belakang Arsenal dan kami tidak dapat memenangkan 4 atau 5 pertandingan berturut-turut. Jadi kami tidak bisa mendapatkan momentum kepercayaan diri itu, untuk berpikir, oke, sekarang kami tak terbendung. Karena, ketika Anda mulai memenangkan 5, 6, 7 pertandingan berturut-turut, Anda merasa bahwa Anda tidak dapat dihentikan. Dan sulit untuk menghentikan tim ketika mereka memiliki perasaan ini. Pep Guardiola bakal melakukan segala cara demi bawa Man City juara Liga Champions. Sejak diasuh Guardiola pada awal musim 2016-2017, Manchester City menjelma jadi raksasa sepak bola Eropa. Mereka sangat dominan di Premier League dengan torehan 4 gelar juara dalam 5 tahun terakhir. Pep Guardiola juga telah mempersembahkan trofi Piala FA dan Carabao Cup. Pemain-pemain Man City pun terbantu untuk meraih gelar individu pemain terbaik. Masalahnya, selama 7 tahun duduk di kursi manajer Man City, Pep Guardiola belum juga bisa mempersembahkan trofi Liga Champions. Bahkan bisa disebut gelar Liga Champions adalah satu-satunya beban yang tersisa Guardiola di Manchester City. Man City punya skuad luar biasa dan hampir setiap musim disebut sebagai favorit juara Liga Champions. Sayangnya, Manchester City selalu gagal pada momen-momen krusial. Pada musim 2020-2021, Man City berhasil sampai ke final, tetapi kalah dari Chelsea. Musim 2021-2022, langkah mereka terhenti pada semifinal. Trofi Liga Champions bukanlah satu-satunya alasan, tetapi saya mengakui bahwa trofi itu memang yang kami inginkan. Jika kami gagal juara, memang era saya di Man City tidak akan terasa sempurna, tetapi itu bukanlah satu-satunya alasan saya menekan kontrak baru. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba melakukan segalanya dan saya akan mencoba memberikan yang terbaik. Namun, saya pun bisa berkata bahwa sebelumnya kami juga sudah mencoba. Memang Liga Champions adalah trofi yang kami mau dan belum kami dapatkan. Kami akan mencoba meraihnya. Erling Haaland alami paceklik gol paling panjang, Man City harus waspada. Dilansir bolasport.com dari Sky Sport Italia, The Citizens punya nilai skuad sebesar 1,05 miliar euro atau setara 16,7 triliun rupiah. Sedangkan Inter Milan punya nilai skuad sebesar 534,45 juta euro atau setara 8,5 triliun rupiah. Dengan segala perbedaan di atas, Man City lebih diunggulkan daripada Inter Milan di laga puncak Liga Champions. Kendati lebih diunggulkan, Man City tetap harus berhati-hati. Sebab, bomber andalan mereka, Erling Haaland, gagal mengemas gol dalam 4 laga terakhirnya. Kegagalan di atas membuat Haaland mengukir satu prestasi buruk. Dilansir bolasport.com dari The Analyst, kegagalan Haaland mencetak gol dalam 4 penampilan kompetitif terakhirnya menjadi kekeringan terpanjangnya selama lebih dari 2 tahun terakhir. Sekadar kilas balik, Man City melaju ke final usai melumat raksasa Liga Spanyol, Real Madrid. Pamitan dengan Chelsea, Mateo Kovacic segera gabung Man City. Gelandang Chelsea,
Mateo Kovacic, dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester City. Pemain asal Kroasia itu akan habis kontraknya tahun depan dan Chelsea tertarik untuk melepas pemain yang memiliki 12 bulan tersisa. Namun, sang gelandang memilih cabut. Mail Sport, Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023, Man City diberi izin oleh Chelsea untuk mengadakan pembicaraan dengan Kovacic mengenai kepindahan. Menurut Fabrizio Romano, juara Premier League itu kini telah menyepakati kontrak dengan gelandang Chelsea tersebut. Klub diharapkan untuk menyetujui biaya setelah final Liga Champions. Kovacic mengonfirmasi dia siap untuk meninggalkan Chelsea setelah mengalami musim yang sangat buruk di Stamford Bridge. Berbicara menjelang semifinal Nations League Kroasia melawan Belanda minggu depan, gelandang berusia 29 tahun itu mengakui bahwa dia sangat mungkin untuk meninggalkan klub London Barat musim panas ini, dengan hanya tersisa 1 tahun dalam kontraknya dengan The Blues saat ini. Kovacic juga mengambil kesempatan untuk memuji Manchester City, melabeli para pemburu treble Pep Guardiola sebagai tim top di tengah pembicaraan tentang kemungkinan pindah ke Etihad. Saya memiliki 1 tahun tersisa di kontrak saya dengan Chelsea. Ini benar-benar musim yang buruk, semuanya menunjukkan bahwa setelah 5 tahun saya akan mengubah lingkungan, tetapi kita akan lihat apa yang terjadi.